Shalom, saudara yang dikasih Tuhan. Puji Tuhan, kita masih menikmati kebaikan dan kemurahan Tuhan. Ada sesuatu di dalam hidup kita yang membuat kita bertahan hingga saat ini. Sesuatu yang membuat kita mampu mengatasi rintangan, menghadapi setiap persoalan. Sesuatu yang membuat kita menggapai setiap mimpi dan impian kita. Sesuatu yang istimewa ini adalah kemurahan Tuhan. Sesuatu yang istimewa ini adalah faktor kemurahan Tuhan. Seperti saya, kadang-kadang kita mungkin heran, bagaimana ya, kok bisa saya sampai berada di posisi sekarang ini? Kok bisa saya kuliah sampai selesai? Mungkin yang lain berkata, kok bisa ya saya sembuh dari penyakit yang sebenarnya sudah divonis dokter tidak akan sembuh? Kok bisa ya saya bekerja di tempat perusahaan terkenal ini? Kok bisa ya, kok bisa ya, kok bisa ya, dan lain sebagainya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini bukanlah sebuah keberuntungan atau nasib baik, nasib mujur, bukan. Ini adalah tangan kasih karunia Tuhan yang sedang memberikan kemurahan dan berkat-Nya atas hidup kita. Mazmur 44 ayat 4 berkata, sebab bukan dengan pedang mereka menduduki negeri, bukan lengan mereka yang memberikan mereka kemenangan, melainkan tangan kananmu dan lenganmu dan cahaya wajahmu, sebab engkau berkenan kepada mereka. Tuhan memberikan kemurahannya kepada kita. Dan setiap pencapaian, setiap kesempatan baik, setiap rintangan persoalan hidup yang dapat kita atasi adalah karena Tuhan yang membuka pintu. Tangan kasih karunia-Nya sedang bekerja di dalam hidup kita. Sekarang kita mungkin tidak memiliki pendidikan tinggi seperti orang lain, namun tidak masalah. Kita memiliki faktor kasih karunia ini. Kita memiliki faktor kemurahan Tuhan ini. Kita mungkin tidak berasal dari keluarga yang kaya raya dan terkenal. Tidak masalah, karena kita memiliki faktor kemurahan Tuhan yang dapat membawa kita naik ke sebuah posisi yang tidak pernah kita dapat lakukan dengan kekuatan usaha kita. Kita mungkin tidak cukup berbakat dan berpengalaman, tetapi dengan kemurahan Tuhan, Tuhan berkenan kepada kita dan membuat kita berjalan lebih maju, lebih jauh daripada orang-orang yang berbakat dan berpengalaman. Mungkin kita mengetahui ada sesuatu tentang diri kita ini yang tidak dapat dijelaskan, tidak dapat diukur, tidak dapat digambarkan di atas kertas. Ini adalah sesuatu yang membuat kita berhasil. Ini adalah tangan kasih karunia Tuhan. Ini adalah faktor kemurahan Tuhan. Inilah kemurahan Tuhan yang membuat kita bertahan hingga saat ini. Dan hal ini bukan karena betapa baiknya kita, bukan karena betapa hebatnya pendidikan kita, pengalaman kita. Kemurahan Tuhan membuat pintu-pintu yang tidak bisa kita buka dengan usaha kekuatan kita. Kemurahan kasih karunia Tuhan akan membawa banyak perubahan baru di dalam hidup kita. Kemurahan Tuhan akan membuat kita menyelesaikan apa yang tidak dapat kita selesaikan dengan kemampuan kita. Sekarang, jika kita sudah melihat tangan kasih karunia Tuhan bekerja di dalam hidup kita, menyertai kita, maka mari kita menjalani hari-hari kita dengan tidak biasa-biasa saja. Kita harus membawa diri kita seolah-olah memiliki tangan kasih karunia Tuhan ada di atas hidup kita. Itulah yang dilakukan Nehemia. Menurut Alkitab, Nehemia mendengar bahwa tembok Yerusalem telah hancur. Orang-orang hidup di kota itu tanpa perlindungan. Tuhan menaruh mimpi dalam hatinya untuk membangun kembali tembok-tembok Yerusalem tersebut. Secara alami bagi Nehemia hal itu mustahil. Nehemia tinggal begitu jauh sekali dari Yerusalem. Pekerjaannya hanya sebagai juru minuman raja. Dia kerja di dapur, membersihkan meja. Dia bukan orang yang memiliki jabatan tinggi. Dia adalah orang biasa. Dia tidak memiliki kemampuan. Namun Nehemia menyadari dan memiliki prinsip ini, yaitu dia tahu bahwa dia memiliki faktor kemurahan Tuhan. Beberapa kali disebutkan di dalam Alkitab bahwa Nehemia memperkatakan tentang kemurahan Tuhan. Di dalam Nehemia 2 ayat 8, ayat 18, ayat 20. Selanjutnya dikatakan Nehemia percaya diri dan berani memohon izin kepada raja dan meninggalkan pekerjaannya dan berniat untuk membangun kembali tembok Yerusalem. Selanjutnya apa yang terjadi? Alkitab memberikan penjelasan bahwa Nehemia benar-benar mengalami apa yang tidak terpikirkan, mengalami apa yang mustahil itu menjadi nyata.
Nehemia bukanlah seorang pejabat tinggi. Nehemia bukan seorang yang kaya raya. Dia bukan seorang insinyur arsitek. Namun Nehemia dapat memulai pembangunan tembok Yerusalem tersebut. Dia mendapat dukungan dari berbagai pihak. Nehemia menghadapi tantangan demi tantangan, tetapi tangan kemurahan Tuhan menyertai dan menolongnya. Pembangunan tembok yang seharusnya diselesaikan dalam waktu setahun, tetapi mereka melakukannya hanya dalam waktu 52 hari. Ini adalah tangan kemurahan Tuhan. Ini faktor kemurahan Tuhan yang menyertai Nehemia. Ketika kita menyadari tangan kemurahan Tuhan berada di atas hidup kita akan menggapai mimpi dan impian kita lebih cepat daripada yang mungkin kita pikirkan. Kita mungkin menghadapi situasi seperti Nehemia yang tampak mustahil, kurang berpengalaman, tidak berpendidikan tinggi, dari keluarga biasa, tidak punya uang banyak, bukan orang terkenal. Tetapi mari kita banggakan kemurahan Tuhan di tengah-tengah kesulitan. Mari kita banggakan kemurahan Tuhan, memperkatakan kemurahan Tuhan di tengah-tengah keterbatasan kita, di tengah-tengah kemustahilan. Semakin kita membanggakan kemurahan Tuhan, kita akan semakin melihat kemurahan Tuhan dinyatakan atas kehidupan kita. Selamat menikmati kebaikan dan kemurahan Tuhan. Shalom.